Apple secara sadar nggak sadar mungkin mulai bikin iPhone series jadi sejajar dengan Android dari segi kuantitas. Gue bilang kayak begitu dengan beberapa faktor, dan yang terbaru adalah karena penurunan harga di beberapa produk iPhone high-end mereka. Kalau yang lewat-lewat kayak iPhone 7 ke bawah itu udah sangat wajar mengalami penurunan harga. Tapi kali ini yang turun harga iPhone kelas tinggi. Yap, buat yang belum tahu, beberapa iPhone high-end Apple udah mulai turun harga, termasuk iPhone 11. Dan penurunan harga itu diiringi pula dengan terjadinya discontinue atau pemberhentian produksi iPhone 11 varian Pro dan Pro Max. Lalu apa sih alasan dan planning yang direncanakan Apple? Coba lu simak bareng gue setelah intro yang satu ini. Semoga iklan iPhone 12 nongol di video ini. Inti pembahasan kali ini sebenarnya bakal lebih mengarah ke iPhone 12, yang mana ini adalah generasi penerusnya 11 series alias iPhone 11. Tapi gue sebagai orang yang taunya Apple konsisten akan kualitas dan kuantitas yang setara cukup kaget waktu tahu kalau mereka nurunin harganya iPhone 11. Dan gue lihat hal ini terjadi bukan lantaran masalah yang disebabkan pandemi sih, kemungkinan besar. Tapi karena mereka pengen menyesuaikan value iPhone 12 supaya bisa menggeser dominasinya iPhone 11. Dalam artian gini, mereka pengen iPhone 12 punya potensi dengan ngasih ruang di pasarnya iPhone 11. Jadi, supaya orang tuh punya alasan kenapa mereka harus beli iPhone 12 ketimbang iPhone 11. Harga iPhone 11 varian reguler dipangkas dengan nominal yang cukup menggigit sih menurut gue. Sayangnya penurunan harga yang drastis alias diskon besar-besaran itu cuma terjadi sampai tanggal 15 kemarin aja. Dan sekarang udah berlaku pemotongan harga yang kalau gue bilang juga tergolong lumayan sih. Oke, gue bakal sebutin beberapa harga yang turun drastis sampai diskon. Maksud gue saat diskon sampai 15 Oktober kemarin, yang artinya sekarang udah nggak berlaku. Harga-harga diskon ini terjadi di iBox, eRaceSpace, dan official store di Gmap. Penurunan harga meliputi iPhone 11 varian 256GB yang tadinya Rp16.999.000 menjadi Rp15.999.000. Lalu ada iPhone 11 Pro 512GB dari Rp24.999.000 menjadi Rp23.499.000. Terakhir ada iPhone 11 Pro Max 512GB, turun harga dari Rp26.999.000 menjadi Rp25.499.000. Ingat ya, ini adalah harga diskon iBox di tanggal sebelum 15 Oktober. Kalau yang sekarang harganya udah beda lagi. Bahkan kalau di official store di Gmap, iPhone 11 Pro yang 256GB yang tadinya dijual seharga Rp24.099.000 didiskon sampai ke harga Rp19.499.000. Itu lumayan gila sih, jauh banget loh ya. Tapi lagi-lagi ini adalah harga waktu diskon sampai tanggal 15. Dan mungkin gue telat ya ngasih taunya. Gue kan bukan fanboy Apple. Dan satu hal yang entah ini kabar baik atau kabar buruk, Apple melakukan discontinue untuk iPhone 11 versi Pro dan Pro Max. Artinya kedua produk tersebut nggak bakal dibikin lagi sama Apple. Sementara untuk iPhone 11 bakal tetap diproduksi, tapi harganya lebih rendah dari yang sebelumnya. Gue rasa make sense aja sih mereka melakukan hal tersebut. Toh ngapain mereka capek-capek banyakin produk iPhone 11, sementara mereka udah punya yang lebih bagus tapi harganya mirip-mirip, yaitu iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max. Intinya nggak lama setelah iPhone 12 rilis, harga iPhone 11 reguler, Pro dan Pro Max langsung turun di pasaran. Anjlok banget. Diskon gede-gedean. Itu tujuannya nggak lain nggak bukan ya buat ngabisin stok yang ada. Terus stok baru nanti diisi sama produk yang lebih fresh, yakni iPhone 12 reguler, iPhone 12 Pro dan Pro Max, plus satu produk unik mereka yaitu iPhone 12 yang mini. Ya, lu gak salah dengar. iPhone ngejual varian iPhone 12 yang mereka sebut sebagai iPhone 12 mini. Gue rasa mulut gue bakal capek kalau ngejelasin spesifikasi lengkapnya satu-satu. Jadi gue kasih lihat spesifikasinya dalam bentuk tulisan aja deh.
Oke, iPhone 12 mini adalah varian terendah yang mana dia punya layar lebih kecil, resolusi lebih kecil, dan punya bagian-bagian lain yang disunat. Terlepas dari itu semua, gue kagum banget sama Apple yang udah bisa mengimplementasikan chipset dengan fabrikasi berukuran 5 nanometer doang buat A14 Bionic-nya mereka. Itu sebuah pencapaian banget sih menurut gue. Dan berharap supaya produsen prosesor desktop alias PC bisa melakukan hal yang sama. Ayo Intel, ayo Intel! Kalau lu nggak tahu, semakin kecil fabrikasi atau ukuran transistor di chipset atau prosesor, maka bakal semakin cepat juga urusan kelola dan transfer data. Bahkan Apple ngeklaim CPU dan GPU-nya 50% lebih ngebut ketimbang chipset yang ada di pasaran. Secara nggak langsung sih mereka bilang itu maksudnya Android. Cuman plus semakin hemat pula pemakaian baterai sebuah perangkat. Fabrikasi itu maksudnya konfigurasi inti prosesor atau ukurannya transistor dalam chipset, yang mana itu merupakan salah satu hal tersulit untuk dibuat minimalis oleh pembuat chipset. Dan sekarang baru TSMC yang bisa finish di 5 nanometer. Semakin kecil ukuran transistor dalam chipset, maka semakin hemat pula pemakaian baterai pada perangkat yang menggunakan chipset 5 nanometer tadi. Jadi kayaknya ke depan Apple bakal nggak bisa dibilang kayak gini lagi. Ah, iPhone apaan? Baterai 1000 mAh doang kok dibangga-banggain. Baru cicip 4000 mAh juga udah dibangga-banggain. Noh, Android udah sampai 6000 mAh. Cuman tetap semua harus dibuktiin ketika gue megang produknya. Dan agak mustahil sih rasanya gue pegang iPhone 12. Kecuali iBox mau minjemin. Intinya itulah ya, teknologi 5 nanometer itu penting pakai banget. Gue berharap Snapdragon 875 yang jadi penerusnya 865 supaya dia juga udah 5 nanometer. Cuman buat yang ini kita nggak tahu karena belum ada petunjuk dan kepastiannya. Gue udah ngomong ke Android ya. Ya udahlah, kita bahas balik iPhone lagi. Ngomong-ngomong soal iPhone, gue ada ngikutin fanboy-nya Apple yaitu Kak Indra dari iTech Live. Dia ini orang yang selalu bangga sama produknya Apple, bukan cuman iPhone doang. Semua lini produk Apple lah pokoknya. Dan kalau lu pada kebelet pengen punya iPhone 12 yang sekarang belum ada di Indonesia resmi, lu tonton aja videonya dia. Di sana Kak Indra ngebahas soal cost atau biaya yang harus lu keluarin buat ngebawa iPhone 12 dari luar negeri. Di situ hitung-hitungannya udah dikalkulasiin termasuk biaya-biaya cukai dan lain segala macem. Lanjut. Perilisan iPhone 12 juga bikin iPhone XR ikutan turun harga sampai tiba di angka 7,3 jutaan. Ini selisih 3 juta lebih sih dari harga awal perilisannya dulu. Terus iPhone 12 mini kayaknya dibikin supaya orang lebih milih produk tersebut ketimbang iPhone SE. Jadi walau ukurannya kecil orang bisa tetap bangga bilang kalau mereka pakai iPhone 12 walau yang terendah punya. Buat iPhone sih perekaman video 4K dengan 60 fps itu adalah hal yang wajib. Dan gue akuin emang kameranya iPhone buat foto dan video selangkah lebih baik ketimbang ponsel Android. Sebagian besar sih, menurut gue sih ya gitu. Kecuali iPhone diduelin sama Samsung. Nah, ini bisa hampir setara. Oh ya, soal beberapa penurunan harga yang gue sebut tadi, itu di setiap negara bisa beda-beda loh ya. Menyesuaikan sama kurs juga soalnya. Jadi kalau lu beli dari luar negeri, harganya bisa beda dengan yang dijual resmi di Indonesia. Walau kita nggak tahu bakal masuk atau enggak. Nah, untuk wilayah Amerika Serikat dan Singapura, iPhone 12 Pro dan iPhone 12 reguler udah mulai bisa dipesan sejak 16 Oktober kemarin. Sementara untuk yang mau beli di pasaran, konsumen bisa membelinya di tanggal 23 Oktober nanti. Sayangnya iPhone 12 mini dan iPhone 12 Pro Max tersedia sedikit lebih lama. Fanboy Apple harus nunggu sampai tanggal 6 November 2020 buat bisa melakukan pre-order iPhone 12 mini dan iPhone 12 Pro Max. Sementara penjualan perdana keduanya baru mulai tanggal 13 November nanti. Nah, buat fanboy Apple di Indonesia, kalian nggak bisa keluar negeri karena COVID kan? Jadi terpaksa harus nunggu produk tersebut resmi hadir di Indonesia. Atau kalian ngebelinya dengan cara impor dari luar negeri. Buat masalah kapan iPhone 12 ada di Indonesia, gue udah coba-coba cari tahu, nggak ada petunjuk yang pasti. Bahkan kalau gue bilang, belum ada petunjuk sama sekali. Gue gak mau sebut
berapa harga masing-masing iPhone tadi. Karena dari Apple-nya sendiri melakukan sesuatu yang gue bilang teknik marketing. Soalnya harga yang mereka umumkan di acara perilisan ternyata enggak sesuai dengan harga iPhone 12 yang udah rilis di pasaran. Sehingga banyak calon pembeli yang merasa tertipu oleh trik marketingnya Apple. Maka dari itu, gue gak mau bahas soal harganya, dan silahkan lu lihat sendiri di situs resminya Apple soal iPhone 12, harga pastinya. Tugas gue cuman menyampaikan beberapa hal yang pasti-pasti aja. Gue kan bukan fanboy Apple. Jadi buat kepastian harganya kayak gue bilang tadi, lu boleh mampir ke channelnya Kak Indra di iTech Live. Di situ dia bahas banyak soal kalkulasi iPhone 12, biaya ongkos kirim, ongkos pengiriman, biaya cukai, dan segala macem. iPhone 12 keren sih, udah IP rating, tahan diri dalam air, chipset legit, layar kaya warna dan responsif, kamera canggih, tampilannya premium, tapi yaitu mahal. Cuman yang gue agak bingung, no offense ya, gue ngerasa kok Apple ngebangga-banggain banget teknologi 5G di iPhone 12. Kayak kita punya jaringan 5G nih, 2 kali lebih cepat atau lebih kenceng dari 4G. Yang padahal Android udah meluber punya 5G lebih dulu. Tapi ya kasihan kita di Indonesia sih nggak tahu kapan bisa nikmatin 5G. Dan kayaknya nggak ada lagi informasi yang bisa gue paparkan soal iPhone 12. Kalau ada salah informasi atau miss soal sesuatu yang penting dari iPhone 12, silakan koreksi lewat kolom komentar. Sekali lagi, gue bukan fanboy Apple, jadi nggak punya experience dan sesuatu yang bisa gue ceritain lebih spesifik soal iPhone series, apalagi iPhone 11 dan iPhone 12. Tapi semoga nanti bisa cicip. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten Teknodaim berikutnya.